Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi untuk melaksanakan ibadah minggu hari ini, Minggu 12 April 2020. Hari ini adalah hari Minggu yang istimewa karena hari ini adalah Minggu Paskah. Dan kita akan sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu. Dan menjadi kabar sukacita karena siapa yang percaya akan nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Suwardi dan akan diadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu kami mempersilahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Bila tidak tersedia seperti yang ada biasa kita gunakan di gereja, maka Bapak Ibu bisa menggunakan pengganti roti dalam bentuk biskuit atau crackers, dan untuk pengganti anggur bisa menggunakan sirup atau teh yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan perjamuan kudus hanya untuk yang sudah dewasa dan sudah mengaku percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Untuk memulai ibadah ini, mari kita satukan hati dan kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena hari ini kami boleh beribadah lagi secara online. Dalam keadaan yang serba terbatas ini, kami mengucap syukur karena Engkau tetap memperkenankan kami untuk melaksanakan ibadah kami dengan cara online dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terus pimpin kami semua dalam ibadah hari ini, khususnya hamba-Mu, Bapak Pendeta Suwardi yang akan memimpin ibadah ini. Tuhan, curahkan hikmat-Mu, Tuhan curahkan roh-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu untuk bisa menyatakan isi hati-Mu melalui pemberitaan firman yang juga akan disampaikan dan juga perjamuan kudus yang akan dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan seluruh jajarannya, dari Gubernur, para pemimpin, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka semua Tuhan yang pakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu. Biarlah mereka melaksanakan tugas masing-masing dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka semua boleh mendapat hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Agar apa yang dikerjakan boleh sesuai dengan rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi kami bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga mau khusus berdoa untuk para dokter, para perawat, para tenaga medis dan rumah sakit yang melayani pelayanan untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan yang berikan mereka kekuatan ekstra Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kecerdasan ya Tuhan, berikan cara-cara kerja yang efisien Tuhan, sehingga mampu menghandle, mengatasi berbagai kendala daripada penyakit ini Tuhan yang sedang mewabah di Indonesia. Dan kami rindu Tuhan pada waktunya kuasa-Mu menghentikan semuanya ini, menghentikan COVID-19, menghentikan ancaman resesi ekonomi bagi bangsa kami. Terus pimpin kami Tuhan, kami percaya ada rencana yang indah bagi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Dan biarlah kami boleh ambil bagian Tuhan dalam kegiatan kami masing-masing, hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh menjadi terang dan garam, kami semua boleh menjadi solusi bagi permasalahan di negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk gereja kami, GBI Gatot Subroto. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong. Dan kami berdoa juga untuk gembala cabang kami, Bapak Pendeta Suwardi ya Tuhan. Terus urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, terus pakai, terus lindungi, berkati keluarganya. Apapun mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Dan Tuhan pakai terus hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi terang dan garam Tuhan dalam kehidupan mereka. Pelayanan mereka boleh semakin hari semakin dahsyat, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dilayani Tuhan dan boleh datang pada Tuhan dan mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga
mau berdoa untuk ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan yang urapi, kami semua boleh mengikuti ibadah hari ini, dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami yang sudah siap untuk beribadah, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada, hari ini kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini saya bersuka cita karena 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus disalib, dia bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia menang, itu sebabnya kita pun menang. Karena kebangkitan Tuhan itu memerdekakan kita, itu memberikan kita kemenangan. Mari pagi hari ini kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau membawa yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita untuk kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau telah bangkit. Engkau telah kalahkan maut. Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami membalas semua kebaikan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami memberi yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Kami memberi hidup kami. Kami memberikan hati kami. Kami memberikan penyembahan kami. Kami memberikan pujian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan dengan apa yang kami persembahkan kepadamu Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku, Yesus, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu bagi kami. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada dengan apa. Haleluya. Oh, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa Tuhan. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Naikkan syukur, naikkan puji, naikkan ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami, terima kasih Rajaku, terima kasih Kau baik Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kami mau
sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dia telah bangkit hari ini. Kebaikannya dinyatakan bagi setiap hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan berkumpul, beribadah bersama-sama Tuhan melalui jaringan online. Kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu ya Aba. Kami percaya Engkau telah mengirim anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, mati bagi dosa kami, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit. Sehingga hari ini kami percaya karena Engkau bangkit, maka kami punya harapan yang baru Tuhan. Mari Tuhan, sertai Tuhan ibadah online kami ini. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, di tempat dimanapun kami berada Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Engkau ada di mana-mana Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati Tuhan ibadah kami ini Tuhan, memberkati juga pemberitaan firman-Mu, Kau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkannya, kami boleh sama-sama diberkati oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam siaran ibadah online. Dan kita percaya Tuhan hadir di rumah saudara. Amin. Jumat yang lalu kita sudah merayakan hari kematian Kristus saudara. Dan kita percaya Kristus mati karena dosa saudara dan saya. Kristus harus mati. Tanpa kematian, tanpa penumpahan darah Kristus, tidak ada pengampunan. Seperti yang Ibrani 9 ayat 22 katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan tidak ada pengampunan. Jadi memang Kristus harus mati sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena kematiannya ada pengampunan dosa. Tapi saudara ingat, Tuhan tidak mati selamanya. Memang dia mati, dia dikuburkan. Sampai hari ini kalau saudara pergi ke tempat di mana dia pernah dikuburkan, kuburannya sampai hari ini masih ada. Tetapi isinya kosong. Kenapa kosong? Karena dia bangkit. Dia bangkit. Seperti katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Alkitab berkata memang benar Kristus telah mati, dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia bangkit. Apa yang terjadi jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Memang pada saat hari di mana Kristus bangkit, saudara, pada zaman itu, para ahli kepala, imam-imam, orang-orang yang hidup di sana juga memberitakan kabar, berita yang bertentangan. Pada saat hari kebangkitannya, maka terjadilah gempa bumi, kuburan Tuhan Yesus terbuka, dan tiba-tiba para prajurit Romawi sedang berjaga-jaga. Mereka ketakutan. Mereka datang, mereka lapor kepada para imam. Kemudian para imam membuat sebuah berita yang kita kenal dengan berita hoax. Dikatakan, kamu bilang aja pada saat kamu lagi jaga, murid-muridnya datang malam-malam mencuri mayatnya pada saat kamu tertidur. Akhirnya berita itu beredar sampai hari ini. Makanya tidak heran saudara, ada orang yang tidak percaya. Ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Apa yang terjadi kalau dia benar-benar tidak bangkit? 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 19 berkata, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Andai kata Kristus tidak bangkit. Tetapi yang perlu kita perhatikan, berita yang benar. Berita hoax memang kadang-kala membuat kita takut, saudara. Hari-hari ini juga tersebar berita mengenai COVID-19, saudara. Membuat banyak orang takut, saudara. Tapi percaya, saudara,
Ketakutan itu membuat imunitas tubuh kita menurun. Ketakutan membuat kita tidak siap, tubuh kita tidak siap menghadapi serangan virus. Dan itu memang dikehendaki iblis. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, jangan cemas. Kenapa? Karena dia tidak mati selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus sudah bangkit. Yang percaya katakan amin. Karena dia bangkit, maka pemberitaan Injil tidak sia-sia. Orang yang percaya tidak tetap dalam dosanya dan tidak mengalami kebinasaan karena dosa. Tetapi orang-orang percaya adalah orang-orang yang paling beruntung. Saudara saya hari ini percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Ada hal yang kita perlu ketahui saudara. Pada saat Yesus lahir sebagai manusia ke dunia ini, semua orang tahu. Alkitab mencatat dari negeri yang jauh orang-orang Majus datang mengunjunginya untuk melihat bayi Yesus. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, pada saat Tuhan Yesus mati disalibkan, dikatakan di Alkitab pada saat itu di Yerusalem gempar. Kenapa gempar? Karena ada orang yang begitu berkuasa, bisa menedakkan angin, bisa menedakkan badai, bisa membangkitkan orang mati, bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan berbagai macam hal. Tetapi harus mati di atas kayu salib dengan tidak berdaya. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Tetapi satu hal saudara, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tidak semua orang tahu. Alkitab berkata, dia hanya memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya saja. Jadi kalau hari ini saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau menjadi muridnya, maka saudara dan saya akan mengalami kuasa kebangkitan. Karena hanya muridnya saja yang dapat melihat kebangkitan Kristus. Dia bangkit saudara, karena dia bangkit, maka saudara dan saya punya hari esok. Kita punya pengharapan yang baru di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu ini. Saudara dan saya, kalau engkau tetap menaruh pengharapanmu kepada Tuhan dan percaya, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang paling beruntung. Tapi ingat, hanya mereka yang menjadi murid Tuhan yang bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Bagaimana saudara bisa menjadi murid Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi untuk saudara saya bisa menjadi murid Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ayo ikuti cara Kristus hidup. Dari mana kita bisa tahu cara Kristus hidup? Tidak ada cara lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baca Alkitab. Tuhan tidak meninggalkan saudara saya sebagai yatim piatu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus tidak memberikan kita hanya hukum-hukumnya saja, hanya memberitahukan keinginannya saja, tapi dia juga memberitahukan bagaimana cara untuk kita bisa hidup seperti dia. Dia juga memberitahukan bagaimana pedoman kita menjalani kehidupan. Dia tulis dalam kitabnya yang kita kenal dengan Alkitab. Baca di sana, maka saudara akan mengetahui bagaimana cara Tuhan Yesus merespon waktu melihat badai, bagaimana cara Tuhan Yesus merespon waktu melihat bencana, bagaimana cara Tuhan merespon waktu melihat persoalan terjadi. Dan kita tahu virus COVID-19 sudah merajalela, berdampak kepada seluruh dunia dan semua orang mulai ketakutan. Dan diprediksi oleh para ahli ekonomi, sebentar lagi setelah COVID ini berlalu, bahkan sebelum COVID ini berlalu, kita sudah lihat resesi ekonomi sudah terpapar, mulai ada gejolaknya di depan kita. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi lagi di kemudian hari. Dan kita tahu pada saat Yesus menghadapi bencana, menghadapi badai, menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan manusia, bagaimana cara dia menyikapinya? Waktu dia melihat murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal, Tuhan aja berkata, mengapa engkau begitu takut dan khawatir? Mengapa engkau tidak percaya? Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya, engkau hidup sama seperti Kristus tetap hidup, maka engkau akan merespon seperti Tuhan merespon. Dan kalau engkau menjadi murid Tuhan, maka engkau adalah termasuk orang-orang yang dapat mengalami kuasa kebangkitannya. Sekali lagi saya ulang kembali, Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, semua orang tahu. Dia mati menebus dosa seisi dunia ini, semua orang tahu. Tapi pada saat dia bangkit,
hanya murid-muridnya yang tahu. Hanya murid-muridnya yang melihat. Kalau hari ini kau mau melihat kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupanmu, mari jadilah murid yang mau katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada minggu kebangkitan ini saya akan ajak kita untuk merenungkan satu tokoh Alkitab. Tokoh ini tidak populer, tapi tokoh ini menjadi sangat fenomenal, tapi jarang dibicarakan orang. Mari kita baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firman Tuhan berkata, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak sendirian disalibkan. Ada dua orang lain yang disalibkan, yang disebut dengan dua orang penjahat, saudara. Yang satu menghujat dia, katanya, "Jika engkau anak Allah, turun dari salib itu, selamatkan dirimu dan selamatkan kami." Karena kala dalam situasi yang kita lihat tidak menguntungkan, seperti hari ini kita lihat COVID merambah kemana-mana, membuat ketakutan di mana-mana. Seringkali kita berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita hanya berkata, "Tuhan, lalukan COVID ini, Tuhan, lalukan semua bencana, Tuhan berkati aku, semua untuk aku." Seolah-olah kita memuliakan Tuhan, padahal kita mau itu untuk diri kita sendiri. Sama seperti penjahat ini. Sehingga dia bilang, "Kalau kau anak Allah, turun." Jadi dengan kata lain kita bilang, "Kalau kau Allah, singkirkan ini semua." Saudara percaya bahwa semua yang terjadi ini ada dalam kontrolnya Tuhan? Ada dalam pengawasannya Tuhan? Kalau engkau percaya hal itu, engkau jangan menuntut Tuhan. Tapi justru lewat keadaan seperti ini, Tuhan mau saudara dan saya berdoa seperti penjahat yang di sebelahnya lagi. Yang sebelahnya ini menegur dia, "Kenapa engkau menghujat dia? Tahu gak bahwa kita menerima hukuman yang sama, sama-sama disalibkan?" Penjahat itu berkata kepada teman sebelahnya yang disalibkan sama-sama, dia sama-sama penjahat, "Kita memang layak disalibkan karena memang kita melakukan kejahatan." Tapi dia berkata, "Orang ini," itu tunjuk kepada Tuhan Yesus, "dia disalibkan, dia tidak pantas disalibkan." Di dalam keadaan kematian yang hanya dalam beberapa jam lagi menjemput dia, penjahat ini bisa melihat bahwa Kristus yang disalib bersama dengan dia itu adalah Mesias. Padahal di saat itu banyak orang ada di bukit Golgota itu. Ada para imam, ada ahli Taurat, ada orang-orang Israel, begitu banyak. Tapi di antara sekian itu banyak orang, tidak ada yang bisa mengakui dia sebagai Tuhan dan Mesias. Hanya penjahat di samping ini. Hari ini engkau melihat COVID merebak di mana-mana. Mungkin hari ini engkau termasuk orang yang terpapar. Engkau termasuk kalangan orang-orang yang masuk dalam pengawasan oleh pemerintah, ODP, orang dalam pengawasan. Mungkin engkau juga sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Engkau mulai merasa takut akan menghadapi kematian. Engkau mulai lihat, engkau mungkin kehilangan penghasilan, ekonomi mulai terganggu. Bagaimana cara engkau meresponi keadaan ini? Apakah engkau seperti penjahat yang sebelahnya lagi berkata, dan kau boleh menuntut Tuhan? Atau kau seperti penjahat yang satunya lagi berkata, "Memang semua ini terjadi, tapi aku percaya Tuhan yang pegang kendali." Penjahat ini punya iman yang sangat luar biasa, saudara. Sebentar lagi dia akan mati. Tapi justru dalam waktu yang singkat itu, dia menaruh pengharapan dan percaya kepada Kristus. Dia berkata, "Tuhan, jika engkau datang, ingatlah aku. Tuhan, jika engkau datang, ingatlah aku." Semua masalah yang terjadi pada saat itu tidak membuat dia takut. Kematian yang harus dihadapi tidak membuat dia takut. Tapi yang dia lihat, ada Yesus bersama-sama dengan dia dalam kematian itu. Sehingga dia berkata, "Tuhan, ingatlah aku jika kau datang sebagai Raja." Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Hari ini juga, aku berkata kepadamu, hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau hari ini kau percaya kuasa kebangkitan Kristus,
Engkau percaya dia bangkit dari kematian. Engkau percaya dia sebagai Tuhan. Engkau percaya dia sebagai Mesias. Tuhan katakan, hari ini juga Tuhan bisa melakukan mujizat bagimu. Tuhan bisa melakukan mujizat bagimu. Percayakah engkau hal ini? Jika engkau percaya, katakan amin. Ingat, Tuhan bangkit, hanya muridnya dapat melihat. Saya berdoa, bila setiap saudara yang memperhatikan siaran ini, engkau hari ini mengambil sebuah keputusan bahwa Kristus itu adalah Mesias. Engkau percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu. Pada saat engkau percaya dan mengaku, Alkitab berkata, engkau akan diselamatkan. Engkau akan diselamatkan. Situasi yang terjadi, engkau jangan takut. Tuhan izinkan keadaan ini, saya percaya, supaya saudara dan saya bisa melihat kepada Tuhan. Karena tidak banyak orang bisa melihat Kristus pada saat mengalami masalah. Pada saat orang menghadapi badai, di situasi seperti ini, tidak banyak orang bisa melihat ada Tuhan. Tetapi berbahagialah buat saudara dan saya hari ini, sekalipun engkau sedang dalam masalah yang besar, engkau sedang mengalami resesi ekonomi, engkau sedang menghadapi situasi yang engkau tidak bisa kendalikan. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan bisa melihat bahwa semua ini Tuhan sedang bekerja. Tujuannya sederhana, supaya dalam kesesakan hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi, dalam keadaan yang membuat orang menjadi takut, agar banyak orang datang mencari Tuhan. Banyak orang datang berseru kepada Tuhan. Yoel 2 ayat 32 berkata, setiap orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Dia akan diselamatkan. Jadi sebenarnya seperti yang sudah Tuhan sampaikan di 2 Tawarik 7. Apabila aku mendatangkan penyakit sampar atas umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, dan berbalik daripada jalan-jalan jahat, maka aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi dalam situasi seperti saat yang kita hadapi hari ini, mari saudara dikasih Tuhan, jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan, jangan tuding sana sini yang salah, jangan saling menghakimi lagi. Tapi masing-masing kembali fokus kepada kehidupannya. Apakah saudara dan saya hari ini sudah hidup sama seperti Kristus hidup? Kalau engkau hidup sama seperti Kristus hidup, maka saya mau kasih tahu, tidak ada yang salah dengan orang lain. Karena Tuhan sedang melihat dirimu, dan pada saat kau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan mendengar doamu. Aku akan mendengar doamu dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Itu jawaban Tuhan buat saudara saya. Mari kita miliki respon seperti penjahat di samping itu. Jangan gara-gara karena, waduh sebentar lagi kematian akan menjemput, sehingga kau bereaksi seperti penjahat yang satunya lagi, mulai marah-marah sama Tuhan. Kalau hari ini ada di antara penonton, pemirsa yang sedang melihat channel ini, dan kau sedang marah sama Tuhan, engkau sedang tersinggung sama Tuhan, engkau sedang bersungut-sungut karena permintaanmu, doamu, seolah-olah kau Tuhan tidak dengar. Mari dengarkan. Kalau engkau mendengar firman-Mu Tuhan pada hari ini, mari respon dengan baik. Katakan, bilang, Tuhan aku percaya. Aku percaya semua ini terjadi ada dalam rencana-Mu, ada dalam kendali-Mu. Setiap orang yang percaya kepada Engkau, setiap orang yang hidup sama seperti Engkau hidup, setiap orang yang menjadi murid-Mu, maka orang tersebut akan mengalami kuasa kebangkitan. Aku percaya hari ini minggu di mana Engkau bangkit 2000 tahun yang lalu, maka aku percaya hari ini juga kuasa kebangkitan-Mu itu akan membawa satu perubahan dalam kehidupanku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar juga dari kisah yang terjadi pada Marta dan Maria. Satu kali Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit. Kemudian Tuhan sengaja tinggal beberapa hari lagi. Setelah itu Lazarus mengalami kematian. Kemudian Tuhan datang menjenguk atau melihat keluarga Marta, Maria dan Lazarus ini. Antara Marta dan Maria mempunyai respon yang salah. Marta berkata, Tuhan jika Engkau ada di tempat ini, Lazarus tentu tidak akan mati. Tuhan katakan dia, jangan takut, dia akan bangkit. Tapi dia bilang, iya benar, nanti. Tapi Maria berbeda. Dia juga bilang, Tuhan jika Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan bangkit, tidak akan mati. Tuhan juga berkata hal yang sama, jika Engkau percaya, saudaramu akan bangkit. Dan Maria berkata, aku percaya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara.
Waktu kita percaya firman Tuhan, respon hidup kita akan berbeda. Cara kita melihat masalah berbeda. Cara kita melihat keadaan yang hari ini Tuhan izinkan akan melihat dari sudut yang berbeda. Tapi kalau kita tidak punya kepercayaan kepada Tuhan, kita tidak yakin, tidak punya iman, maka kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan inginkan. Bapak dikasih Tuhan, sehingga Maria dan Marta memberi respon yang berbeda. Orang yang percaya dengan tidak percaya, responnya berbeda. Sehingga Tuhan berkata kepada Maria dan Marta, ditulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Firman Tuhan katakan apa? Setiap orang yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Bapak dikasih Tuhan, masalah kematian secara jasmani itu hal yang wajar. Karena ini akibat dosa daripada Adam dan Hawa. Sehingga setiap manusia harus mengalami kematian. Tetapi itu bukan kematian yang mengerikan, saudara. Kematian yang mengerikan adalah kematian yang terpisah dari Allah, yaitu kematian selama-lamanya. Tapi hari ini kalau engkau masih bisa mendengar firman Tuhan hari ini, saya percaya ada kesempatan bagimu untuk percaya kepada Tuhan. Seperti penjahat yang di samping sebelahnya yang menghujat Tuhan Yesus. Kalau dia hari itu mengambil sikap seperti teman yang sebelahnya lagi, yang disalibkan bersama-sama dengan dia, sekalipun hanya dalam waktu beberapa jam maut akan menjemput dia, dia masih punya kesempatan. Dia masih punya kesempatan. Penjahat yang di sebelahnya memanfaatkan kesempatan itu. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, jika kau datang sebagai Raja, ingat aku. Hari ini jika kau mendengar firman Tuhan ini, mari ambil keputusan. Katakan, Tuhan, aku percaya kuasa kebangkitan-Mu mampu mengalahkan semua keadaan yang terjadi hari ini. Sebab karena Engkau bangkit dari kematian, maka kami percaya ada hari esok. Saudara percaya hal ini? Katakan amin. Dia bangkit, maka kita punya hari esok. Bapak dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah walaupun secara online, saudara. Itu tidak membatasi kuasa Tuhan. Dia sanggup, dia mampu, dan dia ada di tempat di mana engkau hari ini memperhatikan siaran ini. Tuhan ada bersama denganmu dan dia sedang menunggu responmu. Saya berdoa bila setiap pemirsa yang menonton channel ini, engkau memiliki respon yang tepat. Engkau percaya, engkau tidak dialihkan kepada fokus apa yang terjadi hari ini di dunia ini. Dunia membuat kita takut, tapi Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, karena dia yang pegang kendali, dia yang pegang kuasa. Semua ini ada dalam kehendaknya, ada dalam rencananya. Yang membuat perbedaan bukan masalah yang dihadapi. Yang buat perbedaan bukan lihat situasi. Situasi boleh sama seperti penjahat di kiri kanan Tuhan, sama-sama disalib, sama-sama tidak punya pengharapan. Dalam beberapa jam lagi mereka akan menghadapi kematian. Tetapi respon satu sama yang lainnya membuat perbedaan. Hari ini kalau engkau merespon dengan benar, engkau akan dibuat Tuhan berbeda sama yang lain. Masalah boleh datang, virus boleh datang, apapun boleh datang. Seperti Mazmur Daud berkata, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta denganku. Penyertaan Tuhan itu yang membuat kita berbeda. Dan penyertaan Tuhan itu bisa kita rasakan kalau kita percaya bahwa Dia punya kuasa. Dia ada di atas segala-galanya. Dia yang memegang hidup saudara dan saya. Kuasa maut tidak dapat menahan Dia. Dan kuasa maut tidak juga dapat menahan hidup saudara. Karena saudara percaya kepada Tuhan, engkau adalah miliknya. Ada amin? Katakan amin. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini juga saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Mari persiapkan roti dan anggur. Dan kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan nyanyikan satu lagu, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara percaya? Karena Dia hidup, maka ada hari esok. Katakan amin. Lewat perjamuan kudus ini, mari persiapkan hatimu. Tuhan berkata, setiap kali kita makan dan minum ini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu mulai ingat kembali kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kalau Bapa di sorga tidak menyayangkan anaknya, Dia berikan anaknya buat saudara dan saya. Apalagi masalah hidupmu, masalah ekonomi, makan dan minum, saya percaya Tuhan lebih lagi akan memberikannya. Mari ingat kebaikan Tuhan. Kalau engkau bersungut-sungut hari ini sama Tuhan, mari katakan, Tuhan, hari ini aku mau belajar mengucap syukur. Kalau engkau kecewa sama Tuhan karena doamu tidak dijawab, Tuhan bukannya tidak menjawab doamu, tapi Tuhan sedang menunggu responmu. Mari berikan respon yang baik. Dan Tuhan juga berkata, lewat perjamuan kudus ini, Ia mau memberkati saudara dan saya. Tapi Tuhan mau kita minum dengan cara yang benar. Kita mengakui tubuh Dia dan mengakui darahnya. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan juga mau kita waktu minum ini, kita menguji diri kita sendiri. Mari, jangan ada dosa. Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Mari akui di hadapan Dia. Kalau hari ini kau punya kepahitan, kau punya kebencian, kau punya kekecewaan, ayo akui semua di hadapan Tuhan. Dan jikalau hari ini ada orang-orang yang engkau benci, mari lepaskan pengampunan. Karena Tuhan berkata, seperti kau mengampuni, demikianlah kau akan diampuni. Maka setelah engkau bereskan semua dengan Tuhan, engkau ambil dengan imanmu roti dan anggur perjamuan ini, engkau makan dan minum dengan imanmu, maka apa yang Tuhan janjikan itu akan menjadi milikmu. Bapa di sorga, engkau lihat setiap anak-anakmu hari ini Tuhan, yang saat ini sedang berdoa kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ini, sehingga Kau rela Tuhan, Kau memberikan anak-Mu yang tunggal, yang Kau kasihi dan satu-satunya, untuk mati ganti dosa kami. Seharusnya kami manusia berdosa, kamilah yang mati, kamilah yang harus disalibkan. Tapi Engkau mau menggantikan posisi kami, supaya kami yang percaya kepadamu mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Tapi Engkau cuma belajar Tuhan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Engkau dengar Tuhan, anak-anak-Mu melepaskan pengampunan. Berikan kuasa, kemampuan. Berikan kami Tuhan kemauan untuk mengampuni. Secara manusia kami tidak mampu, tapi kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, setiap umat-Mu dimampukan untuk melakukan seperti yang Kau lakukan. Engkau disakiti, Engkau dianiaya, Engkau dihujat, Engkau ditolak, tapi Kau tetap mengampuni dan mengasihi. Dan setiap kami Tuhan juga mau belajar mengampuni dan mengasihi Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Abba. Kuduskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kuduskan juga roti dan anggur perjamuan ini. Biarlah kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku muliakan dan ku
Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita pegang roti di tangan kita. Sebab apa yang ku terima daripada Tuhan, itu pada malam waktu ia serahkan, ia mengambil roti, sesudah ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, sekarang kita angkat cawan kita di tangan kita. Demikian juga sesudah makan ia mengambil cawan, dan ia berkata kepada muridnya, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah anggur di atas yang kita ucapkan syukur ini ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat darah yang Kau tumpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hidup-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Karena kami percaya pengorbanan-Mu telah membukakan kami tabir yang baru, sehingga kami dapat jalan masuk kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang telah Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Biar hidup kami boleh terus memuliakan Engkau, memuji Engkau, meninggikan Kau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau telah mengampuni dosa kami, Engkau telah menuntun kami, Engkau yang akan membawa kami menuju kepada keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Sering hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap para pendengar Tuhan yang melihat channel ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga demi keluarga, Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Sertai Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memiliki umat-Mu Tuhan. Engkau telah mati bagi setiap umat-Mu Tuhan. Dan hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan, daripada segala virus yang ada hari ini Tuhan. Kami percaya COVID-19 yang terjadi ini Tuhan, itu ada dalam kendali-Mu ya Aba. Dan setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Bagi mereka yang hari terpapar Tuhan karena COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan ya Bapa, sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan ya Bapa. Yang sedang dalam ketakutan Tuhan, berikan Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan. Yang sedang cemas Tuhan, kuatkan setiap umat-Mu Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau akan lindungi Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka yang harus melewati lembah kekelaman, kami berdoa Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik Tuhan. Engkau akan menyertai Tuhan. Lembah kekelaman itu tidak akan membuat iman daripada umat-Mu mundur Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami percaya Tuhan, jalan menuju keselamatan itu sudah Engkau bukakan. Dan setiap kami yang percaya kepada-Mu tidak akan binasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk tubuh yang Kau tumpahkan bagi kami, buat darah yang Kau curahkan bagi kami. Dan hari ini kami terima Tuhan dengan iman kami, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Lindungi dan berkati umat-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, dan buat mereka berhasil Tuhan dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Murid-murid yang saya dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna, berkat kebangkitan dan kuasa kebangkitannya yang tercurah
dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan pengurapan kuasa daripada Allah Roh Kudus pada saat ini menyertaimu, melindungimu, bahkan memberikan kau kuasa untuk memberitakan amanat agung Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha, Dia datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput setiap umatnya yang percaya dan yang setia sampai pada akhirnya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.